Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amsal Dudukro. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kota Surabaya, Sekolah SMP Kristen Dharma Mulia, Provinsi Jawa Timur. Pada video ini, saya rindu untuk berbagi kepada Bapak, Ibu, dan semua penonton untuk menyampaikan tentang koneksi antar materi yang telah saya terima dalam pembelajaran sosial dan emosional dalam modul 2.2 ini. Sebelum saya belajar mengenai materi ini, saya ini merasa kebingungan. Apa sih pembelajaran sosial emosional itu? Apakah memang saya belum ya melakukan ini di sekolah saya ya? Dan saya rasa, ini dari namanya aja kelihatan sulit banget ini. Bagaimana membuat hubungan sosial pada seseorang, memiliki emosional juga yang tetap baik. Nah, ini saya rasa ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan, apalagi di dalam kelas untuk mengimplementasinya. Namun ternyata apa yang saya pikirkan di awal itu ternyata keliru. Saya belajar bahwa ternyata yang sudah saya pembelajaran yang sudah saya lakukan ini ternyata sudah loh mengembangkan 5 aspek dalam pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama tentang kesadaran diri. Bagaimana kesadaran diri ini sadar bahwa setiap kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga di setiap awal pembelajaran anak-anak akan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, anak-anak juga akan saling menyapa antara Bapak Ibu guru dan juga murid. Itu merupakan bagaimana implementasi tentang kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Bagaimana anak-anak tersebut bisa mengenal dirinya masing-masing, bagaimana dalam pembelajaran mereka bisa melakukan pekerjaan, mengerjakan soal untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran, mencapai kompetensi. Itu merupakan konsep manajemen diri yang telah saya lakukan dalam pembelajaran. Contohnya seperti yang dalam pembelajaran diferensiasi yang lalu di 2.1, bagaimana anak-anak ini melakukan membuat soal dan juga mereka akan memberikan kepada temannya, lalu mereka akan berkoreksi, mereka akan mengajari temannya masing-masing. Nah, ini merupakan juga adalah pembelajaran untuk pembelajaran tentang sosial dan emosional yang terjadi dalam kelas saya. Ya, bagaimana sehingga nantinya mereka membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Contohnya ketika ruang kolaborasi, mereka akan yuk kita sama-sama membuat karya, contohnya karya tulis bersama-sama atau karya digital dalam bentuk kanvas seperti ini. Mereka akan bersama-sama berrelasi, membangun hubungan satu sama lain, dan mereka memiliki kesadaran sosial untuk mengerjakannya bersama-sama. Dan bagaimana juga ketika mengerjakan soal-soal, bertukar-tukar soal, anak-anak tersebut juga akan menilai benar atau salah. Mereka juga akan mengajari anak yang nggak bisa mengerjakan soalnya. Itu juga merupakan pembelajaran sosial dan emosional yang sudah ternyata saya terapkan dalam pembelajaran sosial dan emosional ini di kelas saya. Nah, berikutnya ternyata berkaitan dengan itu semua, kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah sehingga menciptakan kesehatan psikologis atau well-being. Hal-hal mendasar yang penting bagi saya pelajari adalah yang pertama adalah memberikan kepercayaan kepada setiap anak-anak untuk bisa menemukan potensinya. Yang kedua, mereka bisa memiliki kebebasan untuk membuat soal, membuat jawaban sendiri. Ya, dengan diberikan kepercayaan, diberikan kebebasan, dan juga yang ketiga adalah mengapresiasi, baik berupa nilai yang sudah diberikan, lalu diberikan pujian, apresiasi. Itu adalah hal-hal dasar supaya setiap siswa, tidak hanya siswa ya, tapi juga bahkan seluruh lingkungan belajar di sekolah ini merasa aman dan nyaman
dalam membuat pembelajaran menjadi senang dan kesejahteraan psikologis atau well-being itu tercapai. Dan tentu perubahan apa yang rindu saya terapkan untuk di sekolah atau di pembelajaran saya sendiri, yang rindu saya terapkan ini adalah di awal pembelajaran. Saya rindu untuk memberikan kesadaran diri dengan porsi yang lebih lama lagi. Kalau dalam pembukaan pembelajaran mungkin saya hanya memberikan waktu 10-15 menit. Nah, sekarang ini saya rindu untuk memberikan tambahan, tidak hanya berupa berdoa dan juga menyapa, tapi saya rindu untuk memberikan kesadaran diri ini seperti yang sudah dipelajari dalam praktik 2.1 tentang pembelajaran sosial dan emosional ini, baik itu teknik stop, melihat jauh atau mendengarkan yang jauh, seperti itu. Itu tentang kesadaran diri. Saya rindu menerapkan itu. Lalu yang kedua, bagaimana anak tersebut akan mengelola dirinya dengan lebih baik lagi, khususnya ketika akan menghadapi formatif. Gitu ya. Jadi anak-anak akan rindu untuk mengatur dirinya sendiri agar mencapai prestasi yang baik, khususnya dalam penilaian prestasi anak-anak. Tentu itu adalah ada pengambilan keputusan yang anak-anak akan lakukan di sana. Lalu untuk perubahan yang saya terapkan dalam Bapak Ibu Guru, ya tentu saya rindu untuk mengaktifkan kembali tentang bagaimana komunitas dalam pembelajaran ini. Jadi tentu dalam komunitas atau MKM ini akan ada relasi yang lebih kuat lagi. Bahkan ke depan tanggal 25 Agustus besok, saya dan juga rekan-rekan diberikan kepercayaan untuk akan promosi ke sebuah sekolah dan untuk ngajak anak-anak tersebut bisa mendaftar di sekolah kami. Nah, itu kami akan merancang pembelajaran bersama sehingga anak-anak di SD tersebut itu bisa mengenal, oh seperti ini loh pembelajaran di sekolah Dharma Mulia itu. Itu adalah pembelajaran perubahan yang saya rindu terapkan untuk nanti di tanggal 25 Agustus ke depan. Berikutnya, ini adalah yang sudah saya terapkan di tanggal 18 Agustus kemarin, yaitu melaksanakan in-house training, juga dihadiri oleh pengawas, yaitu Ibu Endang. Ya, demikian koreksi antar materi yang sudah saya sharingkan dan juga rindu saya lakukan terus perubahan-perubahan ini. Demikian informasi ataupun juga sharing saya dalam koneksi antar materi 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional ini. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.